Kembali lagi bersama kami di Mutiara Iman. Ustazah, tadi salah satu pilar adalah musyawarah. Nah, banyak pasangan mengaku sebenarnya saling mencintai, tapi komunikasi justru menjadi sumber konflik. Menurut Ustazah, bagaimana Islam mengajarkan musyawarah agar setiap persoalan, baik ekonomi, soal pengasuhan anak, maupun hubungan dengan keluarga besar dapat diselesaikan dengan kepala dingin, tentunya dengan musyawarah, Ustazah? Dalam Islam kita diajarkan prinsip musyawarah dalam membina rumah tangga. Seperti Allah tegaskan dalam Al-Quran, فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Seperti sebelumnya yang sudah saya singgung, وَتَشَاوُرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Ketika seorang ibu ingin menyapih anaknya kurang dari 2 tahun, ini contoh kecilnya tadi ya, saya ulang lagi, maka tidak ada dosa bagi kedua orang tua tersebut, asalkan ada syaratnya, yaitu tarodin, saling rela, watasyawurin. Jadi di sini yang menjadi penekanannya adalah watasyawur, musyawarah, seperti itu ya. Ketika kita dihadapkan dalam persoalan-persoalan rumah tangga, ketika kita ingin mendapatkan hasil yang tidak memaksakan kedua belah pihak, maka komunikasi yang paling sehat adalah musyawarah. Seperti yang Islam ajarkan kepada kita. Yang mana dalam musyawarah itu kan kita duduk bersama, saling menghargai, saling memberikan kesempatan untuk berpendapat, mencari solusi bersama, seperti itu ya. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kadang kita kan terjebak pada asumsi kalau suami atau laki-laki itu lebih mempunyai power, seperti itu harus ya. Didengar gitu iya, ya. harus didengar seperti itu. Padahal Islam tidak mengatakan seperti itu, tidak mengajarkan seperti itu. Jadi dalam Islam itu posisi kita itu sama, ya, antara laki-laki dan perempuan itu sama. Yang membedakan bukan jenis kelamin atau fisik kita di hadapan Allah, tapi yang membedakan kita di hadapan Allah, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, seperti itu ya. Ketakwaannya, bukan jenis kelaminnya. Jadi monggo kita berhak bersuara. Baik, berarti memang tidak boleh saling memaksakan dan harus saling mendengarkan satu sama lain ya Ustazah. Menarik sekali. Ustazah, pertanyaan selanjutnya ini. Di era media sosial ini kan nggak sedikit pasangan yang tanpa sadar membandingkan rumah tangganya dengan kehidupan orang lain. Bagaimana sikap saling ridho dan menerima pasangan dapat menjadi benteng agar rumah tangga tetap harmonis? Kalau bisa dibilang nih sekarang ada namanya standar TikTok Ustazah. Jadi karena lihat tren-tren di TikTok jadi membandingkan harus rumah tanggaku seperti ini gitu Ustazah. Dalam prinsip pernikahan dalam Islam itu juga kita diajarkan tarodin ya, tarodin tadi ya, saling rela. Ini masih lagi-lagi berkaitan dengan ayat yang Allah sampaikan di pilar sebelumnya. Kalau barusan musyawarah, ini tarodin. Jadi saling rela atau saling suka, seperti itu ya, saling ikhlas, antarodin tadi ya. Saya contohkan lagi yang tadi, ketika kita ingin menyusui anak kita kurang dari 2 tahun, asalkan antarodin, saling rela antara kedua belah pihak, tidak masalah, tidak dosa, seperti itu. Makanya saya sampaikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tujuan yang baik. Saya kira kembali ke komitmen awal bahwa menikah itu kita kan untuk beribadah gitu ya. Untuk menjalankan, sama-sama menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika pendapat kita dan pasangan kita sama-sama selaras, sejalan, maka insya Allah tidak ada salah satu yang dipaksakan, seperti itu. Baik, berarti memang kita harus mengingat komitmen dan tujuan awal menikah. Betul ya Ustazah, supaya juga tidak mudah tergoyah rumah tangganya. Betul. Baik Ustazah, kalau boleh dijadikan bahan introspeksi, apa tanda-tanda sederhana adanya 5 pilar keluarga sakinah ini mulai melemah atau mulai goyah Ustazah, sehingga pasangan ini bisa segera memperbaikinya sebelum ada konflik yang semakin besar? Iya, jadi
ketika kita sudah ada gejala gitu ya, sudah merasa kok gak seperti biasanya ya, biasanya nyantai, enak, harmonis, kok ini sudah agak lain. Jangan menunggu konflik itu besar dulu. Ketika kita sudah merasa ada hal yang aneh, misalnya ada yang kurang dari pasangan kita, tidak biasanya, cepat-cepat kita harus muhasabah diri, introspeksi diri, ya dengan cara pilar tadi, musyawarah, ya komunikasi yang sehat. Musyawarah itu kan salah satu komunikasi kita yang sehat. Monggo dikomunikasikan bersama, duduk bersama, dan tentunya ingat ketujuan awal kita menikah seperti itu ya. Tentunya kan yang diharapkan pasangan suami istri tidak ada dari mereka ingin mengharapkan rumah tangga yang tidak baik. Tentunya kan yang selalu kita gembur-gemburkan atau doa-doakan kepada pasangan semoga sakinah mawaddah warahmah. Monggo kita ingat tujuan itu, bahwa kita menikah tujuannya untuk sakinah, untuk memberi kenyamanan kepada pasangan kita. Intinya tidak saling menuntut, tapi kita sama-sama bisa memberi, ya memberi kenyamanan, saling menopang tadi dan sebagainya. Intinya memberi bukan menuntut seperti itu, sehingga konflik yang akan terjadi bisa kita atasi dengan baik seperti Baik itu. Ustazah, jadi tadi kita harus sama-sama mendalami 5 pilar tadi ya Ustazah. Iya. Baik pasangan yang sebelum menikah maupun yang sudah menikah, Betul. agar bisa memahami gejala-gejala awal ini sepertinya rumah tangganya sudah mulai Iya, goyah gitu ya Ustazah. Baik Ustazah, sebenarnya menarik sekali pembahasannya, masih banyak yang ingin Najla tanyakan, namun apa daya durasi membatasi. Semoga kita bisa membahasnya lain waktu ya Ustazah. Terima kasih banyak, semoga ilmu yang Ustazah berikan bisa bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi pasangan yang akan menikah maupun yang sudah lama menikah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Pemirsa, keluarga yang harmonis tidak lahir karena tidak pernah memiliki masalah, tetapi karena setiap persoalan dihadapi dengan komitmen, kasih sayang, musyawarah, dan saling menghargai. Semoga 5 pilar pernikahan yang tadi kita bahas menjadi pedoman bagi kita untuk membangun rumah tangga yang kokoh, penuh keberkahan, dan melahirkan generasi yang soleh. Saya Najla Al-Madinah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.